Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hidana waghfir lana ma madha bushra lana ma syaral islami inna lana minnal inayati ruknan ghayra munhadimi. Waghfir lana ma madha lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal ummami. Nabiyuna lamiruna fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala nami. Ya Rabbi il Mustafa balligh maqasidana la ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafatuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari kita baca akidah sebenak, kita mantapkan akidah kita dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mari kita istighfarkan diri kita dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan Allah tempatkan ruhnya di tempat yang mulia atas rahmat dan ridhonya. Astaghfirullahaladzim li walidayya
Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca doa Dajjal ya. Semoga Allah kita dijauhkan dari azab kubur, neraka jahanam, fitnah kematian dan kehidupan, dan juga dari fitnahnya Dajjal. Ini sunnah dibaca pada tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid. Sunnah itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya ya. Itu sunnah kita kalau habis baca tahiyat akhir sebelum salam berlindung kepada Allah 4 hal. 1, berlindung daripada azab kubur. Yang kedua, berlindung pada Allah daripada api neraka jahanam. Yang ketiga, berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Yang terakhir, berlindung daripada fitnah yang sangat besar, yaitu min syarri fitnati masihid dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya niat itikaf ya. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid madum tuh ada depan tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Dalam hadis yang lain, aksaruhum salatan alayya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, Raisul Majlis Bapak Haji Saadi MPD, para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada hari ini bukan hanya dicatat oleh malaikat, tapi juga disaksikan oleh para malaikat Allah. Alhamdulillah.
Di sini juga ada jamaah kita yang baru yang biasanya dengerinnya dari rumah, sekarang hadir langsung. Alhamdulillah, yaitu Ustadz Kusnadi MZ. Ini saudara sepupu saya dari blok Masjid Al-Islah ya, Al-Islah Haji Kanco. Ada Bapak Guru Jamhuri SPD, pengurus Ranting NU Kota Nanga. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwa sesungguhnya bacaan-bacaan sholat subuh kita langsung disaksikan oleh malaikat Allah, baik malaikat penjaga malam maupun malaikat penjaga siang. Dan yang menjaga sholat subuh dan asar berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat bardain subuh dan asar, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Nah, ini Pak Jainal, guru juga ini. Ma'asyiral muslimin, sidang kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pagi kali ini saya akan membahas tentang masalah kesukaan, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Semalam Gus Ikram itu memutar film Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cuman film ini dibikinnya di Iran. Jadi bahasanya bahasa Urdu ya. Bahasa Persia ya. Bahasa Persia campur Arab. Orang Iran kan gede-gede, tinggi-tinggi, wanitanya cantik-cantik ya. Subhanallah. Saya nggak tahu kenapa nonton film itu yang sangat bagus sekali, musiknya juga, kemudian background alamnya Arab banget gitu ya, kayak Arab zaman dulu. Sampai saya tuh nggak tahan meneteskan air mata itu. Saya sampai nangis terseduh-seduh sendirian itu. Tapi anak-anak kan banyak nonton itu. Karena gelap kan nggak kelihatan saya nangis ya. Jadi seakan-akan menonton film Rasulullah semalam itu dari mulai masih hamil sampai dilahirkan, diberi nama Muhammad oleh kakek. Bahkan waktu menjelang kelahirannya itu terjadi apa? Terjadi apa? Perang apa? Datangnya pasukan Abraha. Raja apa namanya? Abraha ya, itu datang menghancurkan Ka'bah, tapi akhirnya malah dihancurkan oleh Allah. Allah kirim itu burung-burung kecil ya, dengan batu-batu kerikil seperti bagaimana di dalam surat Alam Taro ya. Masya Allah, musnah seluruhnya itu, geseng ya, geseng itu, tubuhnya geseng karena diturunkan min sijil ya, batu-batu kecil dari api neraka jahanam atas izin Allah. Masya Allah. Kemudian pada setelah itu keluarlah cahaya yang sangat lah, kamu kan nonton semalam, cahaya yang sangat terang sampai orang semuanya terheran-heran. Ternyata itu tanda kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya, luar biasa itu ya. Jadi seakan-akan kita dibawa suasana seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu sebagai rasa kerinduan kita kepada Nabi, rasa cinta kepada Nabi, makanya di sini setiap mulai pengajian selalu kita bacakan sholawat sebagai rasa takzim dan mahabbah kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis jelaskan, zainu hiasilah majalisukum, majelis kalian, tempat-tempat duduk kalian, jangan sampai nggak dibacain salawat ya. Bisolati alayya, yaitu dengan baca salawat kepadaku.
fa inna sholatakum, karena sungguhnya salawat kamu yang kamu baca di dunia alayya atasku, nurun lakum yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat matahari sudah tidak bersinar lagi, selesai sudah dengan hari kiamat. Listrik PLN sudah tidak ada lagi. Disitulah kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu. Nah, diantaranya nanti selawat yang kita bacakan di dunia sebagai rasa cinta kita sama Nabi akan menjadi akan menjadi cahaya penerang kita di saat kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, salawat itu insya Allah akan mengantarkan kita sebagai hujah agar kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun, sesuatu urusan dunia yang paling aku cintai, urusan dunia kalian yang paling saya cintai, kata Nabi, maksudnya adalah mahbubatikum, yang kamu cintai, mimma bainas sama wal ar, yang ada di antara langit dan bumi, salasun, ada 3. Jadi urusan dunia kalian wahai para sahabat, kata Nabi, yang aku cintai ada 3 di dunia ini. 1, atib, ya, wangi-wangian itu, ya. Jadi kalau pengen kita mengikut akhlaknya Rasulullah, kita juga harus cinta sama wangi-wangian. Jangan sholat bau apek, apalagi hari Jumat, orang begitu banyak. Jadi Rasulullah itu sebetulnya tubuhnya itu sudah harum, ya, keringatnya sudah bau harum, mungkin lebih harum daripada parfum. Tapi Rasulullah SAW masih sangat mencintai tib, kalau bahasa kerennya ater, parfum, ya. Nabi sangat mencintai wangi-wangian, ya. Makanya Rasulullah SAW itu setiap mau sholat dia tidak pernah berlupa, yaitu bersiwak. Mungkin kalau kita bersiwak rada susah sini ya, nggak terbiasa ya. Padahal itu sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ya, paling tidak gosok gigi. Jangan kita bangun tidur muka itu mulut bau comberan, ya kan? Coba kalau bangun tidur cium mulutnya, mulut bau comberan, kagak gosok gigi, langsung menghadap Allah, sangat tidak sopan itu. Jadi kita kalau bangun tidur gosok gigi, kemudian kita disunatkan berkumur-kumur kan ya, kalau wudu, kemudian kita ambil air wudu, baru kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dilengkapi dengan wangi-wangi, subhanallah. Kita kondangan aja kalau bau apek malu nggak kira-kira? Malu ya? Malu ya Pak Kusandi ya? Malu itu, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu. Cuman terkadang kita kalau lagi sholat nggak sadar bahwa kita tuh sebetulnya sedang menghadap Allah secara resmi, ya kan? Bahkan di kiri kanannya kalau sholat berjamaah juga ada orang lain, itu supaya nyaman. Bayangkan kalau kita hari Jumat semuanya bau apek, ya, nggak ada yang pakai minyak wangi, kira-kira gimana itu? Udah nggak ada AC-nya, mesinnya sumpek, nggak ada kipas angin alamnya, betul nggak ya? Bau, ini sangat tidak nyaman. Sampai sedetil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tip itu sebetulnya urusan dunia, tapi itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu. Tidak ada salahnya kita itibaan li Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tip wangi-wangian ini adalah satu yang sangat mulia ya, dan orang rata-rata senang dengan wangian, gitu kan ya. Kalau kita tidur dengan istri kita bau jengkol, bisa kita bau ketek, enak nggak kira-kira ya?
Kita juga begitu. Jadi wangi-wangian itu adalah salah satu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kayaknya bawa dan nah ini saya pesan, ini namanya gaharu ya. Ini minyak wangi yang kecil begini buat dibawa-bawa. Kalau botol gede buat di rumah. Ini untuk dioles di tangan, tapi ada juga yang sistem apa tuh? Semprot ya, itu buat di pakaian itu. Spray namanya. Nah itu. Yang kedua, wan-nisa ya. Yang kedua adalah an-nisa, yaitu perempuan ya. Nabi sangat mencintai perempuan. Bahkan derajat perempuan setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya begitu tinggi ya. Begitu tinggi derajat perempuan. Tapi di zaman jahiliyah sebelum kerasulan dan kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan sangat tidak dihormati ya. Orang Arab tuh tidak bangga kalau lahir istrinya anak perempuan. Mereka lebih bangga kalau anak laki-laki. Perempuan cuma nyusahin, tidak bisa diajak perang, tidak bisa diajak berjuang, benar ya? Cuma nangis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'atu imadul bilad ya. Anisa imadul bilad ya, itu adalah tiang negara. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairul mata iha, dan sebagus-bagusnya perhiasan dunia al-mar'atus solehah, yaitu istri yang solehah. Begitu tinggi derajatnya itu ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga itu di bawah telapaknya kaum ibu laki apa perempuan. Masya Allah ya, luar biasa. Nabi begitu betul-betul menyayangi ya, mencintai, menghormati kaum perempuan. Nah, jadi kalau kita cinta kepada baginda Rasul, maka kita pun harus punya pri keperempuanan ya. Ya, kita harus sayang dengan kaum perempuan ya. Melindungi kaum perempuan. Ya, sekarang kan banyak juga kaum perempuan dieksploitir ya. Nah, malah ada dijual belikan ya, bisnis seks dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena kaum perempuan adalah yang melahirkan manusia. Kita dilahirkan oleh kaum perempuan ya. Ibu kita juga kaum perempuan. Itu. Terus yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan aku ini dijadikan ya, apa itu, pelipur lara hatiku ini berada di dalam sholat. Jadi Nabi itu kalau lagi sholat itu gimana ya, jadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita kira-kira gimana? Kita sudah merasakan nikmat belum kalau sholat? Berat ya? Berat. Jangan-jangan masih ada beban itu kalau sholat, masih ada keterpaksaan. Yaitu ada sebuah keterangan nanti, ada orang yang rajin sholat tapi sholatnya ditolak oleh Allah ya, itu pahala sholatnya ditolak oleh Allah dan dilempar ke mukanya itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin karena sholatnya keterpaksaan. Dia waktu sholat bukan menghambakan diri kepada Allah, tapi dengan kesombongan ya. Jadi kita kalau sedang sholat Allahu Akbar, memang kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang mau tinggi hanya Allah Subhanahu, malah jidat kita, kepala kita yang paling kita hormati paling atas. Waktu sholat kita letakkan sama dengan kaki itu. Jadi ibadah sholat itu ibadah yang paling formal, ibadah yang paling dekat dengan Allah ya di saat kita sholat. Makanya Nabi itu pelipur laranya di saat sholat. Jadi beliau kalau sudah sholat udah nggak ingat dengan urusan dunia ya. Beliau betul-betul menikmati ya, beliau betul-betul terasa nyaman dan sejuk di saat sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian. Tapi ini walaupun itu ada termasuk dunia yang tiga tadi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu, sehingga semuanya menjadi amalan
akhirat. Nah, ada sebuah hadis begini dalam, kalau nggak salah dalam kitab Ta'lim Muta'lim, kam min shaimin laisa lahu min siyami, bukan itu, kam min amalin, kok kam min siyamin, ingat bulan puasa ya, kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya, berapa banyak amalan yang bentuknya dunia ya. Ini seperti ini bentuknya minum kan dunia ya, makan juga dunia, kayak tadi tuh pakai wangi-wangian juga dunia, kaum perempuan juga dunia, jabatan juga dunia, banyak urusan dunia. Yatasawwaru bi suratid dunya, amalan yang dilakukan bentuknya bentuk dunia ya, kayak minum gini kan bentuknya dunia. Tapi yasiru amalal akhirah, menjadi amalan akhirat, nilainya nilai akhirat, nilai ibadah. Kenapa? Bihusni niyah, karena bagusnya niat. Minum itu memang urusan perut, makan urusan perut, tapi sebelum makan dia itu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina, ya Allah aku makan supaya sehat, badan sehat, kuat untuk ibadah. Maka yang tadi bentuknya dunia menjadi amalan akhirat. Itu. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah, tidak sedikit amalan akhirat yang dilakukan. Seperti apa itu? Puasa amalan akhirat. Apalagi baca Quran termasuk amalan akhirat. Apalagi sholat termasuk amalan akhirat, ngaji termasuk amalan akhirat, bentuknya akhirat. Bisuratil akhirah yasiru amalad dunia, tapi sayang itu menjadi amalan dunia yang sia-sia, tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Bisu'in niyah, karena buruknya niat, karena jeleknya niat. Niatnya bukan mencari keredoan Allah. Sedekah tapi pengen kesohor ya. DKM Pak Haji Sadi, ini saya ngamal 1 juta, awas kagak dibacain. Makin ngancam, bukan idenya Haji Sadi. Iya. Sholat karena ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat oleh Allah. Ini namanya amalan akhirat menjadi amalan dunia karena ria. Nah ini maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makanya niat itu menjadi hal yang sangat fundamental, yang sangat penting dalam Imam Syafi'i. Sampai seluruh amalan ibadah itu wajib nih niat. Innamal a'malu biniat, ya itu ya, karena semua nanti amal ibadah itu nilainya tergantung daripada niatnya itu sendiri. Ketika ngomong begitu, ini para sahabat kan ada di sekitar Nabi ya. Ketika Nabi ngomong begitu tadi tuh, urusan dunia kalian yang paling aku cintai ada tiga. Yang pertama, yang pertama kata Nabi tadi apa? Atib, wangi-wangian. Yang kedua adalah Anisa, perempuan. Yang ketiga yaitu sholat. Nah itu yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhum julusan. Di saat Nabi ngomong begitu, ada sahabat-sahabat di sekitarnya sambil duduk bersama Rasulullah. Kemudian nyeletuk tuh. Siapa yang pertama kali nyeletuk? Sahabat yang paling tua, yang paling senior, yang paling sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala sodakta ya Rasulullah. Begitu Nabi ngomong begini, sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, memang kau sangat mencintai 3 hal ini. Begitu. Nah jadi ini dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Memang Abu Bakar As-Siddiq melihat sendiri memang Rasulullah tuh sangat senang dengan 3 hal ini. Satu, wangi-wangian, nggak pernah ditinggal. Yang kedua, beliau sangat menghormati kaum perempuan. Yang ketiga, beliau sangat nyaman di saat dia mengerjakan ibadah sholat. Sodakta ya Rasulullah, benar itu ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya. Nah kemudian Abu Bakar juga mengajukan, saya juga
ada 3 hal yang sangat saya cintai di dalam urusan dunia. Masing-masing menunjukkan kesukaannya masing-masing di dalam urusan dunia itu. Wa hubbiba ilayya, yang paling aku cintai minad dunia, daripada urusan dunia, salasun, juga 3 ya Rasul, gitu kalau bahasa kitanya. Saya juga punya hobi 3 di dalam urusan dunia. Yang pertama, an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau sudah melihat wajahnya Nabi, itulah yang paling dia senang. Ya, Nabi sangat cinta, sangat hobi, luar biasa kalau menatap wajah Rasulullah. Nah, kita pun begitu. Kalau kita cinta sama Nabi, kita ya insya Allah, kalau kita cinta sama Nabi, kita insya Allah nanti di surga bisa melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk surga bersama Rasulullah. Itu karena Mang Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa cintanya sama Nabi. Apapun dikorbankan, apapun dikorbankan. Orang-orang gak percaya dengan Nabi, tapi Abu Bakar percaya. Berita yang sangat menggemparkan dan tidak masuk akal, masalah Isra Mi'raj. Siapa yang pertama kali membenarkan itu? Sayyidina Abu Bakar. Lain nggak ada itu. Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali membenarkan Rasulullah Sallallahu, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat singkat dan spektakuler itu benar-benar terjadi adanya. Masya Allah, ya. Ya, ini kita kan nggak hidup sejaman Nabi ya. Kita belum melihat Nabi seperti apa. Semalam pun sekedar film ya. Itu kan, kita nggak pernah melihat beliau seperti apa, wajahnya bagaimana, postur tubuhnya gimana. Cuman kita lihat, baca ada di rawi ya, digambarkan ya, Rasulullah ada manusia yang sangat sempurna ya kan ya, luar biasa, bukan hanya fisiknya, ahlaknya dan sebagainya, masya Allah, luar biasa ya. Nah ini ya, kita oke lah, kita cinta sama Nabi gimana caranya? Kan sudah diajarkan para ulama. Cinta sama Nabi itu yang pertama banyak menyebut nama Rasulullah. Man ahaba syai'an aksara min zikrihi, dalam keterangan lain kasura zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebut nama sesuatu itu. Kalau orang cinta dengan dunia, setiap hari ngomongnya apa? Dunia terus juga. Kalau orang lagi mabuk cinta, setiap hari ngomongin apa? Ya perempuan yang dia cintai, betul nggak? Kan begitu. Tanya Pak Ustadz Kusnadi nih, pengalaman ya. Iya, orang kalau lagi gila jabatan, setiap hari yang diomongin apa? Jabatan. Kalau kita cinta sama Nabi, ya setiap hari yang kita ingat apa? Nabi. Yang kita sebut apa? Nabi. Mestinya begitu. Bagaimana caranya? Ya dengan bikasratis sholawat, dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu kan ada videonya tuh ya, Haji ya, kemarin pidat apa, ceramah maulid di Jurang Mangu Tangsel itu. Saya jelaskan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, punya manusia yang paling utama nanti di sisi Rasulullah, manusia yang paling diutamakan nanti di sisi Rasulullah, ma itu orang man aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi semakin membanyak membaca salawat kepada Nabi, berarti kita semakin dekat dengan Nabi. Nabi pun semakin dekat dengan kita. Kita semakin kenal dengan Nabi. Nabi pun semakin kenal dengan kita. Semakin kita jarang baca salawat, berarti Nabi semakin jauh dari kita. Nabi semakin tidak kenal dengan kita itu. Yang kedua, hidupkan sunnahnya, termasuk tadi tuh pakai wangi-wangi ya, itu termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu. Kan banyak sunnah-sunnah Nabi itu, bersiwak, selalu sholat duha, sholat witir, semacam-macamnya ya, sholat malam ya, Senin Kemis, puasa dan sebagainya. Itu termasuk tradisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini urusan dunia yang paling dia cintai di saat dia menatap wajahnya Rasulullah Sallallahu. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak ada.
Tapi ada penerusnya. Siapa itu? Para al ulama warasatul ulama, itu pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Yaitu perjuangan dakwah Islamiyah. Jadi tataplah itu para ulamal amilin, orang-orang saleh, kita tatap wajahnya. Ya, ini sama saja memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam sebuah hadis itu, dalam Tamkil Qaul, man akramal ulama faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama, berarti memuliakan aku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan Nabi Rasulullah, berarti memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, berarti tempatnya di surga. Gitu. Ya sudah, langsung kepada Allah. Kita nggak akan kenal Allah tanpa Nabi. Kita nggak akan kenal Allah, nggak akan kenal agama Islam tanpa para Nabi dan para ulama. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena perjuangan ulama, dakwanya ulama, maka manusia ini bagaikan binatang, tidak tahu halal yang haram. Akhlaknya bagaikan binatang, kejam, lebih kejam malah dengan binatang. Nggak ada yang namanya monyet makan monyet, tidak ada macan makan macan, betul nggak? Tidak ada kucing makan kucing, tapi manusia makan manusia banyak nggak? Hampir setiap hari beritanya di TV. Cuman soal kecil, jiwa melayang. Jadi manusia itu kalau tidak bukan karena ulama berjuang mengajarkan agama Allah sebagai pegangan hidup, wah udah kayak binatang itu. Malah ada dalam keterangan lain, laulal anbiya la na'riful din. Ya. Jadi kalau bukan karena para nabi, termasuk Rasulullah, kita nggak tahu agama, betul nggak? Dari mana kita tahu? Yang membawa agama Allah, ajaran Allah adalah baginda Rasul Nabi besar Muhammad dan juga para nabi dan rasul yang lain. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena di luar sana, masya Allah, banyak manusia itu bentuknya manusia tapi akhlaknya kayak setan. Minal jinnati wan nas. Yang kedua, ya, wa in paku mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nih, urusan dunia yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini dua sahabat ya, sahabat yang diizinkan langsung oleh Aisyah dikuburkan di samping Rasulullah. Padahal kan itu kamarnya kamar siapa? Kamar Sayyidatu Aisyah kan dengan Rasulullah. Diizinkan itu. Satu, karena memang orang tuanya itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, karena Abu Bakar ini orang yang paling layak, yang sangat dekat dan sangat cinta kepada Nabi besar Muhammad, termasuk dengan perjuangannya. Suatu saat itu ya, Nabi butuh dana besar untuk berjuang. Itu Sayyidina Abu Bakar datang, seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Bayangkan itu. Kalau kita mikir beribu-ribu kali itu, tanpa pikir panjang lebar, begitu Nabi butuh perjuangan, butuh dana besar untuk menegakkan agama Allah, lillahi kalimatillah, itu seluruh hartanya dibawa semua 100%. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Apa jawab beliau? Allah dan Rasulnya. Selama masih ada Allah, selama masih ada engkau ya Rasulullah, insya Allah kehidupan saya, keluarga saya dijamin oleh Allah SWT. Masya Allah, itu keimanannya luar biasa ya. Tapi sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar ya, Utsman, cuman separuh. Ada yang sepertiga. Kalah. Umar ini selalu kalah dengan Sayyidina Abu Bakar ya, selalu kalah itu. Jadi itulah, jadi kebahagiaan yang kedua apabila
Sayyidina Abu Bakar ini bisa membantu Rasulullah sallallahu, apabila hartanya bisa digunakan semaksimal mungkin oleh Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Nah, kita sudah sejauh mana? Lah kita bawa duit aja ke masjid aja 10.000 sayang. Tapi bukan yang ada di sini, bukan. Iya. Iya, pengen berjuang agama Allah hari Jumat, bawa duit 10.000, 20.000 aja beratnya kayak apa gitu. Betul nggak? Sementara beli rokok berapa duit sebungkus? Dengan korek. Itu tidak boleh tidak kalau udah kecanduan itu, enggak ya? Tidak boleh tidak. Ibaratnya boleh biar bininya nggak punya duit disuruh ngutang sama bininya. Gue mah biar kagak makan juga, mulut gue asem, asal ngerokok disuruh ngutang bininya. Betul nggak? Tapi itu 25.000 dengan korek. Kalau satu bungkus sehari, kalau 2 bungkus 50.000. Sementara hari Jumat seminggu sekali, itu pun kadang-kadang nggak bawa. 2.000 aja masih dari dulu itu. Masya Allah. Kok nggak naik-naik imannya gitu ya? Kok nggak naik-naik imannya? Sudah, nih biar Pak Haji Sadi nggak pusing untuk biaya operasional setiap hari Jumat. Ayo jangan kurang dari 20.000. Kalau saya usahakan 50.000. Kalau nggak ada ya apa boleh buat 20.000. Ya usahakan ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul nggak? Yang akan mengisi kotak amal masjid itu. Betul betul. Setuju setuju. Malu kita sama Sayyidina Abu Bakar itu. Malu sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Hartanya seluruhnya di bawah itu dikasih Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hingga selesai nih kalau 4 sahabat ya. Yang ketiga itu wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang paling saya senang, paling saya gembira, kalau salah satu putri saya diperistri, disunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau kita lebih bangga oleh pejabat punya mantu, betul nggak? Ketimbang ustadz, betul nggak? Iya, wah, lebih bangga orang kaya dibandingkan santri mantunya. Itu. Jadi kerinduan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu kalau salah satu putrinya dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu, ternyata benar dibuktikan. Aisyah yang baru umur katanya 9 tahun diserahkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah pada saat itu jadi duda umur 50 tahun, untuk dijadikan istri pendamping hidup Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah itu kan istrinya rata-rata janda ya, janda. Yang pertama pun itu janda sangat cantik dan juga orang kaya bangsawan, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Jangan sembarangan itu, wanita yang sangat dermawan dan bangsawan. Itu makanya cocok itu Nabi nikah yang pertama kali dengan Khadijah, karena itu butuh orang yang dewasa di saat berjuang, itu butuh orang yang kaya raya, tapi bukan untuk senang-senang, tapi berjuang di jalan Allah. Sampai Khadijah itu waktu mati itu kain kapannya aja nggak punya, itu kain kapannya aja nggak, sedih bener itu. Sampai dikirim kain kapan dari langit oleh malaikat. Kenapa? Ditarik ke atas kakinya kelihatan, dari ke bawah palanya kelihatan. Masya Allah. Padahal Khadijah ini wanita yang paling kaya raya pada zamannya. Kenapa? Seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Karena pada saat itu di Mekah, Nabi ya yang kaya raya itu ya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, betul nggak? Dan abu-abu yang lain. Kekuasaan politik, ekonomi itu di tangan jahiliyah, tangan mereka, bukan di tangan Islam. Islam masih sporadis, sholat aja nggak berjamaah, masih ngumpet. Nabi itu nggak berani sholat berjamaah itu di masjid, karena masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok, Abu Dedek, dan lain-lain. Nabi itu berani melaksanakan sholat berjamaah setelah di Kuba, waktu hijrah sampai di Kuba. Haji Mustafa pernah ke sana ya? Pak Haji Jamhari pernah ya? Pernah sholat di Kuba, Masjid Kuba, waktu di Madinah, waktu haji kan ya? Semua pasti sholat di situ.
Karena barang siapa yang sholat di Masjid Kuba punya air wudhu dari hotel atau dari rumah, kalau orang sana 2 rakaat pahalanya sama dengan 1 kali umroh sempurna. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW waktu hijrah bersama sahabat Muhajirin dan Ansor. Muhajirin pendatang dari Mekah yang ikut hijrah, kalau Ansor penduduk asli Yasrib atau Madinah. Itulah masjid yang dibangun oleh tangan Nabi dan para sahabat langsung, namanya Masjid Kuba. Ketika itu cuma dari batang-batang korma dibabat, karena di sekitar itu ada kebun korma yang luar biasa sampai sekarang itu. Dibabat, dibuat tiang-tiang, dibikin daunnya buat atap, nggak kayak begini mewah permanen, dah. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, masjid yang mulia nomor 4 setelah Masjidil Haram Mekah, setelah Masjid Madinah di Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa, yang keempat Masjid Kuba. Kemuliaannya itu disitulah, begitu selesai bangun Masjid Kuba apa adanya, barulah ada perintah sholat berjamaah. Jadi pertama kali Nabi mengadakan sholat berjamaah di Masjid Kuba. Di Mekah mana berani, karena suasananya masih gawat darurat. Disitulah pertama kali kumpul bersama melaksanakan sholat berjamaah. Di mana? Di Masjid Kuba. Kuba itu termasuk daerah di Madinah. Udah termasuk Madinah itu. Itulah para jamaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW ini sangat Sayyidina Abu Bakar sangat bangga, sangat senang kalau salah satu putrinya diperistri oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini istri yang paling dia cinta itu Khadijah, yang paling disayangi maksudnya. Istri yang paling dia sayangi itu Khadijah, sampai sudah meninggal dunia selalu disebut itu, sampai Aisyah cemburu itu, ya. Tapi istri yang paling dia cintai, semangatnya menggebu-gebu, yaitu Siti Aisyah, karena masih muda ya Aisyah. Tapi sayang, dengan Aisyah ini nggak punya keturunan, tetap yang istimewa Khadijah, ya. Nggak ada yang nandingin Khadijah, karena yang beri keturunan dari sekian banyaknya istri, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, itu ternyata yang beri keturunan cuman dari Khadijah. Punya anak sekian banyak, meninggal semua. Yang 4 itu perempuan tapi meninggal semua. Yang tidak wafat cuman Fatimah. Cuman Fatimah yang nggak wafat dan memberi keturunan. Artinya sampai melahirkan masih hidup Fatimah itu. Yang lain yaitu meninggal dunia sebelum punya keturunan. Begitu juga anaknya yang laki-laki ada 3 kalau nggak salah. Abdullah, Ibrahim, siapa satu lagi itu? Abdullah, Ibrahim, lupa saya. Ada 3, yaitu anaknya Rasulullah yang laki-laki, tapi semuanya meninggal dunia masih kecil, masih anak-anak. Jadi Khadijah lah, dari Khadijah yang beri keturunan Rasulullah SAW yang dinamakan para habaib itu, Said itu ya, yaitu dari jalur Fatimah. Fatimah dikawinkan dengan saudara sepupunya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, punya anak 2. Jadi Rasulullah dari sini punya cucu 2, Hasan dan Husain. Dari sinilah juriah Nabi berkembang, keturunan Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Makanya kita ini di bulan Maulid harus banyak baca salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada zuriat Nabi, keturunan Nabi, sebagai rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, agar kelak di akhirat kita punya alasan untuk mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Misalnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, untuk Nabi ya, wa ala alihi, dan keluarganya, wa ahli baitihi, ya gitu, boleh begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa zuriyatihi, atau wa ahli baitihi gitu. Kalau susah udah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa itu ya, setiap hari. Saya berusaha itu setiap hari nggak kurang dari 400 kali baca salawat. Tapi kalau yang paling enak salawat Jibril, yang paling pendek. Salawat apa? Salawat Jibril lah yang paling pendek itu.
Saya dulu dijazakan sama kayak Syal Mahfuz, itu seorang ulama besar dari Pati, Jawa Tengah, mantan rais sampai BNU. Udah katanya amalin aja, sallallahu ala Muhammad. Kok pendek bener kata saya. Ternyata itu selawat Jibril, nggak pakai Sayyidina. Jibril itu kalau berselawat sama Nabi nggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau sallallahu ala Muhammad. Baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu baca setiap hari yang banyak. Insya Allah diberkahi rezekinya. Yang kedua, insya Allah akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Karena salawat terlalu banyak ya, sigotnya bentuknya. Itu. Jadi kalau yang pengen yang singkat ya itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inilah para jamaah sekalian. Jadi ini Sayyidina Umar belum ya? Kesukaannya Sayyidina Umar gua ada 3. Utsman ada 3, Ali ada 3. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.